Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sampailah kita di penghujung daripada buku An-Nahwul Wadih ini, ya. Ya, An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Ya, sampailah kita di penghujung kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah lil Madarisil Ibtidaiyah. Ya, sampailah kita di penghujung kitab ini. Ya, alhamdulillah judul yang terakhir ini adalah An-Na'tu. An-Na'tu. Ya, apa itu An-Na'tu? Ya, nanti insya Allah akan kita pelajari ini ya. Jadi sabar dulu. An-na'tu, ya an-na'tu nanti akan kita baca di kaidah. Namun saya sedikit jelaskan ya biar teman-teman tidak merasa bingung ya. An-na'tu di sini diartikan sifat. Sifat ya. Jadi sifat dari sesuatu itu disebut na'at. Baik, langsung saja ke al-amtilah. Wahid. Hada kitabun mufidun. Hada kitabun mufidun. Hada ini. Apa ini? Ini adalah kitabun, buku. Buku yang apa? Dijelaskan setelahnya. Mufidun, bermanfaat. Hada kitabun mufidun. Ini buku yang bermanfaat. Ini buku yang bermanfaat. Kira-kira ya, ketika teman-teman mendengarkan arti atau terjemah, ini buku yang bermanfaat. Kira-kira mana sifat? Mana yang dia merupakan sifat? Ya, betul. Yang merupakan sifat adalah yang bermanfaat. Ya, itulah na'at. Jadi nomor 1 ini, mana yang disebut na'at? Yang disebut na'at adalah mufidun. Hadza kitabun mufidun. Ini adalah buku yang bermanfaat. Jadi mufidun ini adalah sifat atau na'at ya. Nah, dan kitabun adalah sesuatu yang disifati. Oke, baik ya. Sekarang selanjutnya. Isnan. Qara'tu kitaban mufidan. Qara'tu, saya membaca. Kitaban, buku. Mufidan, yang bermanfaat. Sudah tahu ya, karena persis dengan jumlah yang sebelumnya, persis dengan kata yang sebelumnya, dengan kalimat yang sebelumnya, maka yang disebut dengan na'at adalah ini. Mufidan adalah na'at. Kemudian salasah. Nadhartu fi kitabin mufidin. Saya melihat buku yang bermanfaat. Baik, mana berarti yang menjadi na'at? Mufidin ya. Jadi ini sebetulnya harokatnya seperti ini ya. Nah, mufidin. Maka mufidin ini ya bisa diketahui dia adalah na'at. Loh, tapi kok di situ kok mufidun, kadang mufidan, kadang mufidin. Kenapa? Kita sudah belajar itu sebetulnya. Namun, ya kita coba ingat-ingat lagi ya. Baik, nomor 1 ini. Hadza kitabun. Kenapa di sini kitabun? Karena kita hadza adalah mubtada. Ya. Dan kitabun adalah khobar. Dan kita ketahui dan kita sudah pelajari bahwasanya mubtada itu ya seperti ini hadza. Saya belum bisa menjelaskan sekarang karena belum waktunya.
Dan kitabun adalah khobar, yang mana khobar itu adalah marfu. Khobar itu dia marfu hukumnya. Ya, berarti itulah yang menjadi sebab kitabun, bukan kitaban. Kenapa? Karena kitabun di sini adalah khobar. Kitabun di sini menjelaskan tentang apa ini. Ini adalah kitab. Baik. Kemudian nomor 2, kok ini korok tuh kitaban? Ya, kita jelaskan itu dulu ya. Korok tuh kitaban. Kenapa kitaban? Kenapa teman-teman? Karena kitaban di sini dia adalah maf'ulun bih. Teman-teman masih ingat pelajarannya ya? Saya tulis di sini maf'ulun bih. Kok bisa maf'ulun bih ya? Iya. Di sini korok tuh ya terdiri dari fi'il dan fa'il yang artinya adalah saya membaca. Saya membaca. Maka dia butuh maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya adalah kitab. Itulah yang menjadi sebab ya. Kenapa kok dia kitaban? Bukan kitabun, bukan kitabin. Kenapa? Karena dia adalah maf'ulun bih. Paham ya? Korok tuh kitaban. Kenapa di sini kitaban? Karena dia adalah maf'ulun bih. Yang ketiga, salasah nadhartu fi kitabin. Nah, ini masih hangat sekali ya, karena pelajaran yang sebelum ini ya, pelajaran di Jarrul Ismi ya, yang mana sebelumnya kita sudah pelajari baru saja. Maka di sini bisa ini dipahami. Oh, ini kenapa kitabin? Karena sebelumnya ada fi. Maka kitabin di sini menjadi ism majrur. Isim yang majrur, isim yang dijarkan. Dijarkan oleh apa? Dijarkan oleh fi. Paham ya di sini ya? Jadi pertama kita analisa dulu kenapa kitabun, kenapa kitaban, kenapa kitabin. Di sini kitabun karena dia adalah khobar, marfu ya. Kedua kitaban karena dia maf'ulun bih, jadi mansub. Dan kitabin karena dia didahului oleh harfu jar, sehingga dia pun menjadi majrur. Ya. Baik, kitabun, kitaban, kitabin. Ya, dia berubah sesuai dengan posisinya di dalam jumlah ini. Meskipun sama-sama kitab, akan tetapi karena posisinya di setiap jumlahnya itu berbeda posisi, maka harokatnya pun akan berbeda. Ketika dia menjadi khobar, harokatnya dhammah. Ketika dia menjadi maf'ulun bih, harokatnya fathah. Dan ketika dia didahului oleh harfu jar yaitu fi, dia menjadi majrur ya dengan kasroh. Baik, ya sudah paham insya Allah yang itu. Nah, sekarang ya pembahasan selanjutnya adalah isim yang ada setelah kitab. Di sini pun kita menemukan contoh yang pertama mufidun menggunakan dhamma sama persis dengan kitabun. Di contoh yang kedua pun demikian. Kita menemukan naatnya yaitu mufidan sama persis dengan kitaban. Ya. Kemudian di contoh yang ketiga pun kita temukan dia mufidin sama persis dengan kitabin. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman sekalian bahwasanya naat itu selalu mengikuti apa yang dinaatkan, apa yang dinaati. Jika tadi saya menjelaskan bahwasanya mufidun di sini adalah naat, mufidun di sini adalah sifah, maka apa yang ada sebelumnya adalah sesuatu yang disifati. Ya, yang mana sesuatu yang disifati itu ya di bab ini ya di buku ini istilahnya adalah man'ut. Man'ut.
Jadi sesuatu yang disifati itu di sini disebut dengan man'ut. Disebut dengan man'ut. Ingat ya, bahwasanya ini artinya adalah sesuatu yang disifati. Man'ut ya. Jadi mufidun, mufidin ini adalah na'at atau sifat. Dan isem yang sebelumnya yaitu kitabun, kitaban, kitabin adalah sesuatu yang disifati atau disebut juga dengan man'ut. Dan ya, hukum daripada na'at ya, jadi na'at itu dia memiliki sebuah kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah bahwasanya dia harus selalu mengikuti man'ut. Jika man'utnya itu dia berharokat dhammah, maka na'atnya pun berharokat dhammah. Atau maaf, saya ulangi lagi. Jika man'utnya itu marfu', maka na'atnya pun marfu'. Jika man'utnya mansub, maka na'atnya mansub. Jika man'utnya majrur, maka na'atnya juga majrur. Ya, jadi na'at punya kewajiban. Apa kewajibannya? Selalu mengikuti man'ut. Na'at punya kewajiban. Apa kewajibannya? Selalu mengikuti man'ut. Jadi jika kita menemukan ada isim, kemudian dia sama persis dengan sebelumnya, maka ya insya Allah dia adalah susunan man'ut dan na'at. Dia adalah susunan na'at dan man'ut. Nah, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kelompok yang kedua sama, penjelasannya sama persis. Hada maidanun fasihun. Hada ini, apa ini? Ini adalah maidanun, lapangan fasihun yang luas. Ya, jadi kalau misalnya na'at ya itu diartikan yang ya, yang. Jadi lapangan yang luas. Paham ya? Hada maidanun fasihun, ini adalah lapangan yang luas. Itnan, ra'aitu maidanan fasihan. Ra'aitu, saya melihat maidanan, lapangan, fasihan yang luas. Saya melihat lapangan yang luas. Jaraitu fi maidanin fasihin. Jaraitu, saya berlari fi di maidanin, lapangan fasihin yang luas. Saya berlari di lapangan yang luas. Penjelasannya sama persis dengan sebelumnya. Fasihun adalah na'at. Fasihan pun demikian na'at. Fasihin pun demikian na'at. Maidan di sini dia man'ut. 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 Maidan jabatannya sama ya, yaitu khobar, sama persis dengan kitabun. Maidanan jabatannya adalah maf'ulun bih. Maidanin adalah isim majrur. Persis. Contoh selanjutnya. Tafattahatil wardatul jamilatu. Tafattahat, bermekaran. Apa yang bermekaran? Al-wardatu, mawar. Al-jamilatu, yang cantik, yang indah. Jadi telah bermekaran bunga mawar yang indah, yang bagus itu. Bisa dianalisa ya, bisa ditentukan ya mana naatnya. Ya, betul. Naatnya adalah al-jamilat. Kemudian contoh yang kedua, itnan, qataftul wardatal jamilata. Qataftu, saya memetik. Al-wardata, bunga mawar. Al-jamilata, yang indah. Sama. Naatnya adalah yang ini, jamilata. Salasa. Nadartu ilal wardatil jamilati. Nadartu ila, saya melihat
al-wardati, bunga mawar, al-jamilati, yang indah. Naatnya adalah jamilati. Sama persis, kemudian mana man'utnya? Man'utnya adalah al-wardah. Baik itu al-wardatu atau ta atau ti. Terus posisinya bagaimana? Sama persis dengan kitabun yang sudah kita bahas. Wardatu adalah khobar, wardata adalah maf'ulun bih, wardati adalah ism majrur. Kenapa? Karena sebelumnya ada ilah. Nah, sekarang yang membedakan antara contoh yang ketiga ini dengan contoh yang sebelumnya adalah jika contoh yang sebelumnya, dua contoh ini kan kitabun, pakai tanwin ya. Mufidun juga pakai tanwin, ya kan? Maidanun pun demikian tanwin, ya. Fasihun pun demikian tanwin. Namun di sini kita temukan alif lam, tapi ada domah biasa. Alif lam dan juga ada domah biasa. Bukan domah tain, ya, bukan domah tanwin, bukan. Ya, intinya sama hukumnya. Karena di sini al-wardatu menggunakan alif lam dan juga dhammah biasa, maka dia sebagai man'ut ya, wardah ya, maka jamilahnya pun mengikuti. Ya. Jadi nggak boleh itu si naat itu kemudian dia nyeleweng daripada si man'ut, nggak boleh. Naat harus selalu setia, harus ini ya, dia berkewajiban untuk selalu mengikuti man'ut. Kalau man'utnya tanwin, ya milu tanwin, ya itu tanwin. Kalau misalnya man'utnya itu alif lam, pakai alif lam, ya pakai alif lam. Nah, sedangkan ya, ini perlu sangat diingat-ingat sekali ya. Ini adalah sebuah kaidah yang sering sekali saya jelaskan berulang-ulang ke ya banyak yang belajar dengan saya itu, bahwasanya teman-teman sekalian, alif lam dan juga tanwin tidak akan pernah bersatu. Alif lam dan juga tanwin tidak akan pernah bersatu. Ya, jadi kita harus milih ya. Ketika menggunakan tanwin, maka tidak menggunakan alif lam. Ketika kita menggunakan alif lam, maka tidak menggunakan tanwin. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, itulah dia naat ya, dan juga man'ut sekaligus. Ya, sekarang kita lanjutkan ke al-bahath ya. Saya clear drawingnya ya. Al-bahath, kullu kalimatin minal kalimatit talat, mufid, fasih, al-jamilah. Jadi setiap kalimat tiga ini, ya, setiap kalimat yang tiga ini, baik itu mufid, atau fasih, atau jamilah, tana'atul ismah. Dia menjadi sifat daripada ism. Alladhi qablaha, yang sebelumnya. Ay tadullu ala sifatin fihi, yang mana menjelaskan tentang sifat yang ada di dalamnya. Sifat yang ada di isim yang pertama. Walidhalika, isim yang kedua ini tusamma na'tan. Itulah kenapa isim yang kedua yaitu mufid, fasih, jamilah itu disebut dengan na'at ya, karena dia menjelaskan tentang sifat dari isim yang sebelumnya. Wa yusammal ladzi qablaha man'utan, dan isim yang sebelumnya disebut dengan man'ut. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Wa idza ta'ammalta kulla na'atin min hadhihi nu'ut, dan apabila kamu perhatikan kembali setiap na'at daripada na'at-na'at at-talata yang ketiga tadi itu, wajadtahu yatsba'ul man'uta. Engkau pasti menemukan bahwasanya na'at tersebut yatsba'u, mengikuti al-man'uta. Ya, man'utnya. Ya, mengikuti, na'at itu mengikuti sesuatu yang disifatinya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi, baik itu dalam keadaan marfu' ataupun mansub ataupun majrur ya. Sudah dijelaskan ya. Fa kalimatu mufidun fil amthilati thalathatil ula ja'at marfu'atan thumma mansubatan thumma majruratan. Ya, kalimat mufid itu kan pertama apa? Dia datang dalam bentuk marfu', ya kan? Kemudian nomor dua adalah bentuk mansub, dan yang ketiga dalam bentuk majrur. Taba'an lil ismil madhkuri qablaha, dia mengikuti isim yang disebutkan sebelumnya. Wa kadzalikal kalimatan, dan begitu juga dengan dua kalimat selanjutnya.
fasih dan juga jamilah fil amtilatil baqiyah di contoh yang selanjutnya. Wa hadza 'amun fi kulli kalimatan atu ma qablaha. Seperti ini nih umum ya, setiap isim selalu mengikuti sebelumnya. Setiap isim yang menyifati isim yang sebelumnya, maka dia selalu mengikuti keadaan yang sebelumnya. Nah, jadi ingat ya bahwasanya naat itu selalu mengikuti man umut. Ingat ya. Al-qawaid an-na'atu lafdun yadullu ala sifatin qismin qablahu. Naat adalah sebuah lafaz yang mana dia menunjukkan sifat ya, sifat dari isim yang sebelumnya. Sifat dari isim yang sebelumnya. Wa yusammal ismul man mausufu man'utan, dan isim yang disifati ya disebut dengan man'ut. Isim yang menyifati atau isim yang itu dia sifat disebut dengan apa? Naat. Sedangkan isim yang disifati disebut dengan apa? Man'ut. Ya. An-na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Dan naat ya dia ikut, dia selalu ikut man'ut. Naat itu selalu ikut man'ut, baik itu dalam keadaan rofa, juga dalam keadaan nasab, juga dalam keadaan jar. Bahkan tadi kita lihat ya bahwasanya ketika man'utnya itu tanwin ya, maka naatnya juga ikut tanwin. Ketika man'utnya itu pakai alif lam, menggunakan alif lam, kita temukan naatnya juga menggunakan alif lam. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Allah mudahkan untuk menyelesaikan dari judul pertama sampai terakhir di buku jilid pertama ini. Semoga nanti Allah memberikan kesempatan yang lain ya. Ya apapun itu kesempatannya ya, kesempatan rizki waktu, rizki kesehatan, rizki kesempatan ya untuk melanjutkan ke jilid yang berikutnya. Ya semoga bermanfaat, semoga mudah untuk memahami. Ya semoga mudah untuk dipahami ya penjelasan saya ya. Ya, syukran, terima kasih ala husni ihtimamikum, ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian ya.